Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran pada Februari 2021 mencapai 8,75 juta orang. Dan angka pengangguran ini meningkat secara tahunan, namun jumlahnya membaik dibanding angka Agustus 2020. Badan Pusat Statistik mencatat pandemi COVID-19 berdampak pada sekitar 19,1 juta penduduk usia kerja. Salah satu diantaranya, sebanyak 15,71 juta penduduk usia kerja terkena pengangguran jam kerja. Akibatnya hingga Februari 2021, BPS mencatat angka pengangguran mencapai 8,75 juta orang atau sedikit turun dari angka pengangguran Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. Dengan demikian, maka tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari sebesar 6,26% atau menurun dibandingkan Agustus 2020 sebesar 7,07%. Di Februari tahun 2020, jumlah pengangguran adalah 6,93 juta. Dengan adanya COVID, jumlah penganggurannya naik di bulan Agustus tahun 2020 adalah sebesar 9,77 juta. Di bulan Februari ini sudah ada perbaikan, tapi belum fully recover, sehingga jumlah pengangguran di bulan Februari tahun 2021 ini adalah sebesar 8,75 juta. Di samping itu, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa penurunan angka pengangguran paling cepat terjadi di kota besar seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara di kota besar, lapangan kerja lebih banyak tersedia, sehingga jumlah pengangguran turun 0,98%, sementara penurunan angka pengangguran di desa hanya 0,6%. Sementara itu, pemirsa, angka pengangguran yang mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021 diharapkan terus berkurang dengan membaiknya proyeksi ekonomi di sisa tahun 2021 ini. Pengamat ekonomi menilai pemerintah perlu mempercepat penciptaan lapangan kerja. Angka pengangguran yang mencapai 8,75 juta orang di Februari 2021 menunjukkan perbaikan meski belum sebaik pengangguran sebelum pandemi terjadi. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menegaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran yang baru saja dirilis oleh BPS sejalan dengan dilakukannya relaksasi terhadap pergerakan orang dan barang. Hal ini membuat pergerakan sektor informal dan sektor barang meningkat pasca mulai naiknya mobilitas masyarakat. Faisal berharap momentum ini dapat dijaga pemerintah sehingga nantinya angka pengangguran secara bertahap terus berkurang seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pulihnya dunia usaha. Dari tingkat penganggurannya walaupun mengalami penurunan menjadi 6,26%, ini masih berada di bawah posisi sebelum pandemi yang waktu itu terakhir itu di bawah 5%, ya, di sekitar 4, sekian persen, ya, dari sisi tingkat penganggurannya. Jadi artinya PR untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ya, ini masih terus menjadi tugas utama yang bagi pemerintah untuk menjamin itu ke depannya pada masa pemulihan, ya. Nah, dan yang kedua adalah sekali lagi karena tadi penurunan tingkat pengangguran ini ada kaitannya dengan relaksasi pergerakan. Nah, ada efek samping yang harus juga diwaspadai, yaitu adalah dari sisi pandemi, karena